Teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang proses manajemen risiko berdasarkan standar AS garing NZS ISO 31000/2009. Nah, manajemen risiko sendiri itu sangat penting karena membantu organisasi mengidentifikasi, menganalisis, sampai mengelola risiko agar tujuan bisa tercapai lebih efektif. Nah, dalam standar AS/NZS ISO 31000 tahun 2009 ini manajemen risiko terdiri dari 7 proses utama. Nah, yang menarik di sini itu eh, proses ini lebih lengkap dibanding manajemen risiko tradisional yang dulu karena mencakup adanya komunikasi, terus serta pemantauan secara berkelanjutan. Nah, 7 proses manajemen risiko ini, yang pertama ada konsultasi dan komunikasi. Yang kedua ada penyusunan konteks. Yang ketiga ada identifikasi risiko. Yang keempat ada analisis risiko. Yang kelima evaluasi risiko. Keenam perlakuan risiko. Dan yang ketujuh pemantauan dan peninjauan. Nah, semua semua proses semua semua proses ini itu saling terhubung dan berjalan secara berkelanjutan gitu. Nah, yang pertama itu ada konsultasi dan komunikasi. Nah, tujuannya itu membutuhkan konsultasi dan komunikasi dengan pemegang saham internal secara tepat pada setiap tingkatan maupun keseluruhan proses manajemen risiko. Nah, ini memastikan adanya komunikasi dua arah pada stakeholder, baik internal maupun eksternal, begitu. Nah, manfaatnya itu memastikan tujuan para pemegang saham telah menjadi bagian dari rangkaian proses manajemen risiko, berkonsultasi untuk mendapatkan pandangan dari stakeholder. Nah, manfaatnya ini itu supaya semua pihak itu punya pemahaman yang sama, punya pemahaman yang sama dan tujuan organisasi bisa menjadi selaras. Nah, dan yang selanjutnya ada penyusunan konteks. Nah, sebelum melakukan proses penilaian risiko, manajemen itu harus menyusun konteks manajemen risiko, baik itu secara internal maupun eksternal saat proses itu berlangsung. Jadi, organisasi itu menentukan kondisi internal dan eksternal sebelum melakukan analisis risiko. Nah, yang harus dilakukan itu antara lain menyusun kriteria. Kriteria. Nah, kriteria itu evaluasi risiko itu harus disusun. Dan struktur analisis itu harus didefinisikan. Nah, misalnya kita itu eh, bisnis lagi bagus atau lagi turun, begitu. Terus lingkungannya gimana? Seperti itu. Nah, yang ketiga ada identifikasi risiko. Nah, dalam proses identifikasi risiko, manajemen mengidentifikasi di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana kejadian risiko dapat dicegah, menurunkan kecurangan, serta meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan. Nah, tahap ini fokus untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin akan terjadi. Nah, biasanya dijawab lewat pertanyaan-pertanyaan dikunci ini. Nah, yaitu di mana? Di mana risiko terjadi? Terus kapan? Kapan risiko itu terjadi? Kapan terjadinya? Terus mengapa?
mengapa risiko itu terjadi, gitu. Bagaimana bagaimana cara mencegah risiko itu? Bagaimana cara menurunkan, eee, tingkat risiko itu, gitu. Nah, akhirnya tujuan akhirnya itu mencegah kecurangan dan meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan organisasi. Nah, untuk mengurangi kemungkinan kerugian dan meningkatkan peluang keberhasilan kita untuk berbisnis. Nah, setelah risiko diidentifikasi, masuk ke tahap analisis risiko. Nah, daftar risiko yang diperoleh dari proses identifikasi risiko itu dianalisis dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi pengendalian yang sedang berlangsung, serta memperkirakan kemungkinan kejadian yang timbul dari risiko tersebut. Nah, fokus analisisnya di sini, eh, akibat itu dampak risiko, kita akan menilai dampak yang terjadi, dampak risiko itu terjadi. Terus kemungkinan risiko itu terjadi. Nah, hasil akhirnya biasanya dikategorikan menjadi risiko rendah, risiko menengah, tinggi, dan risiko paling ekstrim, begitu. Di sini ada contoh skala atau tingkat risiko. Di sini ada sangat signifikan, itu sangat jarang, tinggi, kemungkinannya tinggi. Di sini banyak ya. Ini contoh skala atau tingkat risiko, gitu. Oke, next. Yang berikutnya ada evaluasi risiko. Nah, di tahap evaluasi risiko ini itu dilakukan dengan membandingkan hasil analisis dengan kriteria yang telah ditetapkan atau ditentukan sebelumnya. Nah, biasanya itu menggunakan sistem skor. Misalnya dalam skala 1 sampai 5 ini. Nah, jadi semakin tinggi skornya, itu semakin tinggi prioritas tersebut untuk ditangani. Nah, contohnya ini, gitu. Di sini juga ada contoh skor risiko metode evaluasi di sini. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada perlakuan risiko. Nah, di tahap ini, organisasi menentukan strategi untuk menangani risiko. Tujuannya itu meningkatkan laba potensial, mengurangi biaya potensial, strategi biaya efektif, implementasi perencanaan yang baik. Jadi, bukan menghindari risiko, akan tetapi juga mengelolanya dengan strategi yang tepat. Nah, di tahap terakhir itu adalah pemantauan dan peninjauan. Di manajemen perlu memonitor efektivitas setiap langkah dalam proses manajemen risiko.
Hal tersebut penting untuk proses berkelanjutan. Nah, di sini organisasi memastikan semua langkah yang diambil berjalan efektif. Kalau ada perubahan kondisi, maka strategi resiko juga harus disesuaikan. Nah, pentingnya ini penting karena manajemen resiko itu proses yang terus berjalan, bukan sekali selesai. Jadi kesimpulannya, manajemen risiko dalam AS garing NZS ISO 31000 tahun 2009 adalah proses sistematis dengan 7 tahapan penting untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara efektif dalam organisasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.